Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Nur Fauziah dengan NIM 20200610051 dari kelas akuntansi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari laporan keuangan yang saya buat terhadap PT Unilever Indonesia. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang profil perusahaan. PT Unilever Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Kesembilan pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Visi kami adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Selanjutnya ada produk. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya. Seperti contohnya yaitu Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan yaitu membandingkan dua laporan atau lebih. Data yang diajukan bisa membandingkan dengan tahun awal atau dengan tahun sebelumnya. Dan di sini saya memakai perbandingan tahun sebelumnya. Di sini ada analisis perbandingan neraca. Cara perhitungannya yaitu total aset pada tahun 2017 dikurangi dengan total aset tahun 2018 dan dibagi dengan total aset pada tahun 2018. Dan hasil perhitungan yang saya hitung, 2018 atas 2017 yaitu 3%, 2019 atas tahun 2018 yaitu 6%, 2020 atas 2019 yaitu minus 1%, 2021 atas 2020 yaitu minus 7%. Dan perhitungan total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas itu sama seperti hitungan total aset yang tadi. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi. Di sini ada total pendapatan, dan cara perhitungannya yaitu total pendapatan pada tahun 2017 dikurangi total pendapatan pada tahun 2018 dan dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2018. Dan untuk laba bruto dan laba usahanya, perhitungannya masih sama seperti perhitungan pendapatan. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio yang lalu, atau membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya. Di sini ada analisis rasio likuiditas. Ada current ratio. Current ratio itu perhitungannya total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar. Dan ini hasil dari perhitungan yang saya buat pada PT Unilever Indonesia dalam perbandingan rasio industri. Selanjutnya ada quick acid test ratio. Cara perhitungannya yaitu total aktiva lancar ditambah persediaan dibagi dengan hutang lancar. Dan ini hasil perhitungan yang saya buat pada perbandingan PT Unilever dan rasio industri.
Selanjutnya adalah rasio leverage. Di sini ada debt to total asset ratio. Cara perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Dan di sini hasil dari perhitungan yang saya buat pada perbandingan PT Unilever dan rasio industri. Selanjutnya ada debt to total equity ratio. Cara perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas dan dibandingkan dengan PT Unilever dan rasio industri. Selanjutnya ada analisis rasio activity. Di sini ada aset turnover. Cara perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Dan ini adalah hasil perhitungan yang saya buat pada perbandingan PT Unilever dan rasio industri. Selanjutnya ada receivable turnover. Cara perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Dan ini adalah hasil dari perhitungan yang saya buat pada perbandingan PT Unilever Indonesia dan rasio industri. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Di sini ada gross profit margin atau yang disingkat GPM. Perhitungannya yaitu laba kotor dibagi penjualan. Dan ini adalah hasil dari perhitungan yang saya buat pada perbandingan PT Unilever Indonesia dan rasio industri. Selanjutnya ada return of equity. Cara perhitungannya yaitu IT dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan ini adalah hasil perhitungan yang saya buat pada perbandingan PT Unilever Indonesia dengan rasio industri. Selanjutnya yang ketiga ada analisis common size. Analisis common size yang dalam analisis ini semua akun laporan raca dinyatakan sebagai persentase dari total aset dan semua akun laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Perhitungan common size pada laporan posisi keuangan sendiri yaitu semua akun aset dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di sini total aset pada tahun 2017 sampai 2021 yaitu sebesar 100%. Dan perhitungan total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas itu sama seperti perhitungan pada total aset sendiri. Selanjutnya ada laporan laba rugi common size. Cara perhitungannya adalah komponen akun laba rugi dibagi pendapatan bersih dikalikan 100%. Di sini ada hasil total pendapatan dari tahun 2017 sampai 2021 yaitu sebesar 100%. Untuk perhitungan laba bruto dan laba usahanya masih sama seperti perhitungan pada total pendapatan yang tadi. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren adalah analisis data yang diambil dan dicatat dari tren masa lalu yang sedang berlangsung. Di sini saya memakai metode 2017 sebagai tahun dasar. Dan cara perhitungannya yaitu total aset lancar 2018 dibagi dengan total aset lancar 2017. Bisa dilihat ini adalah hasil perhitungan yang saya buat pada PT Unilever Indonesia. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Dan perhitungannya masih sama seperti yang tadi, yaitu total pendapatan lancar pada tahun 2018 dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2017. Dan ini adalah hasil yang sudah saya hitung. Di sini ada analisis DuPont. Analisis DuPont adalah metode yang memisahkan ROE ke dalam dua elemen. Jadi, total net profit margin, total asset turnover, dan ROI saling berinteraksi untuk menentukan ROE. Dan ini adalah hasil yang saya hitung. Selanjutnya ada analisis cross-section. Analisis cross-section ini bermanfaat untuk melihat
prestasi perusahaan relatif terhadap industri. Di sini ada rata-rata aritmatika. Cara perhitungan pada rata-rata aritmatika ROA yaitu total ROA pada tahun 2017 sampai 2021 dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk perhitungan rata-rata aritmatika pada nilai buku, yaitu ekuitas per saham beredar. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Untuk perhitungan rata-rata tertimbang pada ROA, yaitu ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang pada nilai buku, yaitu nilai buku 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Untuk menghitung medianya sendiri, yaitu median ROA tahun 2017 sampai 2021. Dan untuk menghitung median pada nilai buku, yaitu median nilai buku tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya ada analisis time series. Di sini terdapat ROA perusahaan dengan ROA industri. Dan cara perhitungannya yaitu EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Dan di sini saya memakai perbandingan 5 perusahaan, di antaranya yaitu PT Unilever Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Ultrajaya Milk Industri, PT Multi Bintang Indonesia, dan PT Akasa Wira Internasional. Selanjutnya ada analisis CSR. PT Unilever Indonesia telah banyak melakukan beberapa program CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai bentuk tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Di antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun atau dengan brand Lifebuoy. Yang kedua ada program edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan brand Pepsodent. Dan yang ketiga ada program pelestarian makanan tradisional dengan brand Bango dan masih banyak lagi. Baik, kesimpulannya yaitu analisis likuiditas dilihat dari analisis current ratio mengalami penurunan pada tahun 2019, lalu naik kembali pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2021. Tetapi current ratio pada PT Unilever masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka-angka rata-rata industri sejenis. Sedangkan quick ratio sama halnya dengan current ratio mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri. Selanjutnya ada analisis leverage. Berdasarkan analisis rasio, total utang terhadap total aktiva PT Unilever dinyatakan cukup baik, karena di bawah rata-rata industri. Sementara untuk debt to total equity ratio menunjukkan angka yang cukup kecil karena ada di bawah rata-rata industri. Analisis aktivitas perusahaan dalam hal rata-rata umur piutang dinyatakan baik. Tingkat perputaran yang relatif cepat karena tingkat perputaran PT Unilever berada di atas rata-rata industri. Dan di sini ada saran. Adapun saran yang dapat disampaikan agar perusahaan bisa berjalan baik di masa yang akan datang, yaitu sebaiknya melakukan analisa laporan keuangan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Untuk meningkatkan likuiditas dan rentabilitas, perusahaan harus memperpendek jangka waktu piutang, memanfaatkan hutang jangka panjang agar dapat menambah aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk memperbaiki kinerja keuangannya, perusahaan perlu menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham-saham baru. Mungkin cukup sekian presentasi analisis laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.